business. I'm Mr. Body Catcher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel kami Damkar Girex. Ini kita masuk ke episode yang Wow. Bagi yang belum nonton episode pertamanya, tolong ditonton, subscribe dan komen. Semoga bisa cepat bertambah subscriber kami. Oh ya, disclaimer, akun YouTube ini tidak terikat ke instansi pemerintah daerah manapun. Ini hanya konten ngobrol santai kami para Damkar. Tema hari ini apa Pak Ido? Tema hari ini tentang baku hantam. Perlukah petugas damkar berlatih bela diri? Kita ada tamu spesial dari Amerika belahan selatan. Yes. Mbak Mahesti. Welcome to channel. Nah, dege. Dege apa namanya? Selamat sore Mbak Mahesti. Sore, ngeliat saya dong, nggak udah jijik banget ngeliat saya. Sore tiba-tiba. Di sawah. Mbak Mahesti mempunyai background bela diri apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu sebelum nanti teman-teman mungkin ada yang bisa bertanya ke Mbak Mahesti. Pengalaman ataupun kemampuan yang Mbak Mahesti. Ketua nggak? Ada tuh di bawah. Mas. Iya boleh. Oh iya, ini ada beberapa orang baru. Ini Kemarin di katanya episode perkenalan diri nggak? Itu benar orang baru kan? Itu yang kumisan yang ada di gambar. Tapi Jadi, kan kemarin belum dikenalin, Mbak. oh nggak usah. Nggak usah. Oke. Lanjut deh. Skip. Terserah Mas itu salto Iya, kayak Wah. Terserah. Ayo. Nama Mbak Esti asalnya dari mana? Perkenalkan nama saya. Enggak lagi ospek, Mbak. Santai aja. Perkenalkan. Gimana? Oh, Mbak Messi. Kenapa Mbak Mae? Nama dulu deh. Nama lengkap. Siapa dulu? Nama Mbak Esti nama lengkapnya siapa? Mesti Adi Puraka. Nah, ini nggak apa-apa. Oh. Kenal maka tak sayang. Yes. Ayo. Nama lengkap lahir. Tahun bulan lahir. Oke, boleh. Wegi Wono. Serius nih. Yang kelas-kelas. Nah, Iya. Yuk, siapa? Nama lengkapnya Mbak. ini 3 menit gini doang nih kayaknya. Ya selesai masalah nama. Namanya, Iya. kemudian Nyari apa? punya bela diri apa? Ya. Kapan mulai bela diri? Ya. Dan pernah nggak dipergunakan ilmu bela dirinya? Nah. Oke? Oke. Oke, lanjut. Ya, sebelumnya nama saya Mesti. Lihat dong kameranya dong. Mesti Sumatma. Biar kelihatan cantiknya. Iya. Pakai aja belum? Jangan dipotong dulu. Nama belum beres. Buset. Lanjut. Oh iya. Nama saya Mesti Sumatma. Tinggalnya di Dramoga. Oh, drama BBB itu ya, Mbak ya? Iya, betul. Mbak, Mas, Neng, Om, Neng. biasa dipanggil? Neng. Neng, kok Neng Mahesti? Saya biasa panggil AA. Bukan nanya bukan ya. Jadi Mahesti itu infonya, sekilas infonya mengajar atau mengajar lah ya sebuah sekolah di kota Bogor. Itu ngajar apa sih Mbak? Ngajar masak kah? Jualan teflon kah? Gimana Mbak? Kebetulan saya ngajar eskul karate. Jangan gitu kan? Bela. Karate, oh dari organisasi mana? BKC, INKAI apa Korgi? BKC. Oh BKC, Batu Karate Club ya? Keren. Bedanya karate sama taekwondo? Nah, Kakinya kembali kata? Enggak, kalau taekwondo lebih apa ya? kaki ya? Iya. Kalau karate semuanya ya? Oh, berarti Kalau kalau di KDRT bisa ngebalas ya? Silat, kalau silat Pak. kalau sudah Kalau silat goyang-goyang teknik kali ya? Iya. Goyang-goyang.
karate, kalau taekwondo itu banyaknya di kaki, karate dan maksudnya banyak menggunakan kaki. Kalau karate, kaki tangan, kepala, lutut kaki. Hah? Kepala juga pakai? Pundet-pundet kan. Enggak, itu cuma tangan sama kaki doang gitu. Kira benar kepala. Sejak kapan itu belajar karate? Dari SMP tahun apa ya 2015. 2015. Berarti udah 10 tahun dong. Sumpah gua kalau berantem sama dia bonyok kayaknya nih. Iya. Terus Lihat dah. udah berapa kali ini naik sabuk? Bukan murid. Bukan murid dan Berapa kali ya? Itu gua dari Sabuknya warna apa sekarang? Hitam. Hitam, terus bukan ban ya? pelatih berarti. Iya dan satu. Dan Oh, satu. iya. Kawan-kawan. Ya kan udah pelatih dia. Udah pelatih. Kan Dan satu sabuk hitam. Jadi pasti ada ini gambar nih, gambar sabuk dan satu dan dua dan lain-lain. Nanti thumbnailnya kamu ada foto lagi pakai baju pakai baju karate maksudnya. Ini jangan dikira kemana-mana, muka gua kamu ada foto pakai baju nggak? Lu nanya juga. Sorry, kamu ada foto pakai baju karate nggak? Nanti thumbnailnya lagi pakai baju nendang gitu. Masukin di sini. Hah? Habis ini foto di rumahnya. Request kirim ke TV. Jadi udah 10 tahun nih. Pernah ikut kejuaraan nggak? Pernah dari tahun terakhir tahun berapa ya sebelum COVID? Berarti di rumah Iya. piagam banyak dong. Nah, dari piagam gitu. Oh ya, ada. Oh, kita ada duitnya nggak sih? Adanya? Kalau di karate itu setiap pertandingan dapat medali sama sertifikat. Oh gitu. Kecuali ada maksudnya di pertandingannya pilih best of the best enggak. MVP. Ini kan 10 tahun nih. Udah ngajar berapa tahun? Ajar baru 2 tahun. Oh baru 2 Iya, tahun. baru. Berarti setelah COVID ya? Berarti membawa nama kota Bogor kan? Iya. Nah, udah kemana aja tuh? Kemana aja? Aduh. Kayak mau ngetawain gitu lu nanya. Enggak, dia ketarik karena dia tadi pengen ngomong gak mau ikut campur. Yang mulu. Kok tadinya udah kemana aja no? Kalau tadi belum sampai ke buat lo masih di Bogor, Jakarta masih di Jakarta. Pasti di Jakarta ya. Di Gor Ciracas ya? Kan? Oh iya. Karena sih tuh kalau lagi ada turnamen ramai banget. Macet emang. Lanjut. Dan Cerita karate. Dan mukulin sama cowok sama cewek nggak? Apa cewek apa cewek? Ada terus kekerasan. Cewek apa? Suka kayak karate. Gue kayak marah-marah ke dia jadinya pak. Sama Nadanya. cewek apa? Sama cowok lawannya? Apa pas apanya? Pas tandingnya Tanding dong. sama gender sama Iya. sama kayak tinju modelnya. Ini contoh orang yang sering sabung hayam nih. Iya, dia nggak tahu bisnis. Ayang. Nih masa iya tak kalau misalnya gue nih ya kamu tani, Maesti, namanya siapa di mana sih? Udah bangga Sandy ya. Ya Maesti. Wajar gitu kan, nggak mungkin Nah, kan. mungkin Bukan nih bertani nama nanas lepas. Wah. Gua langsung Tanding. aku serahkan diriku padamu. Esmeralda tolong. Iya, apa tuh ada? Nanti deh bagian ini gue sumpah. Jangan pi. Padamu. Itu cuma ngambil 2 episode doang, aku bisa mulai. Jangan sih jangan. Serahkan diriku padamu. Jangan sih. Terus, Neng, ada nanya nih, Neng. Tapi gue mau nanya nih, Mbak Pipi, menurut lu sebagai minoritas di Damkar, perlu nggak punya bela diri di Damkar? Perlu. Buat apa? Emang ada kasus yang selamatin dari copet atau apa? Kasus Iya bisa ada orang lapor, Pak saya dicopet, bukan Damkar. Kenapa lu menurut lu perlu? perlu perempuan itu mau perlu bela diri. Berarti buat sehari-hari aja. Apa sehari-hari aja gitu kalau misalnya ada kan nggak tahu kalau di jalan ada yang ngel-ngel gini coba lu mau ngapain kalau gitu kan nggak mungkin Jangan jadi perlu lah perlu bela diri. Nah, kasus sama bela diri nih, 10 tahun ikut bela diri. Pernah nggak kesel sama orang tuh?
kayak dilecehkan kalau di luar kayak gitu. Tadi katanya belum mau juga, belum mau coba aja. Maksudnya itu Ntar contohnya. gue lagi waras nih. Belum Gimana? dipancing. Jadi maksudnya ini nih di mangrove. Lalu apa? Syaiton. Nah kan ribut. Nah, ya, aku mau nanya. Jadi maksudnya di mangrove basic dasar untuk memproteksi diri di saat dia misalnya nih mau diculik. Tapi jangan diomong, praktikkan sendiri. Nah, Diri. Nanti kita channel ya. Ya. Diri. Maksudnya kayak kayak gimana sih kalau misalnya orang menurut gitu kan. Ini kalau ada praktik susah Pak. Harus ada rampoknya juga. Oh, oke. Nah ini anggap aja nih pria bergondrong. Nah, aja dia gondrong. Ini kita coba. Copet. Ya. Ada. Kursinya keluarin dulu, kursinya Kursinya sini. keluarin dulu. Mereka mau nyopet. Kalau nyopet ini kan. Nah ini begini dong. Sini. Copet. Ada Bang biar kelihatan. Nyopet pakai itu bisa. Soalnya mau Jangan nyopet ya. Oh iya. Miring aja miring. Miring. Nih, ini tangan sini. ceritanya nah. Kalau perlu nyampe ada yang lepas. jamret. Enggak gitu juga berarti. Kalau perlu nyampe ada yang lepas. Ini jamret biasanya. Ya tulangnya kek, baskan di dunia. Lagi jalan tuh. Iya. Langsung terus. Ya. Apaan sih ya? Ada yang jamret. Kurang-kurang deh. Langsung tahu jamret langsung begini. Kan bilang Oh iya. tadi kamu sama Happy tuh aneh-aneh. Balik ke cewek. Waduh. Baru minum seperlaki. Kurang-kurangnya gitu. Nah, bener-bener kayak tadi tambah. Jadi ngambil gini. Ya set. Ambil. Nah, Terus? Tapi kalau bisa jangan lepaskan. Oke. Terus. Terus. Ini sih lebih ke kecepatan. Oh, kecepatan. Ya. Saya jalan dari sini. Terus. Jadi Terus. Sampai patah, sampai ada yang patah. Sampai ada yang patah. Jatuh, kita ke mobil. jadi diambil itu semuanya. Kalau itu namanya malingnya bukan main takut, tapi geli. Oh. Tapi kamu ajarin tuh ke anak-anak SMA tuh cara pertahanan bela diri tuh. Iya. Anak SMA muridnya banyak kan campur atau Ada SMA, SMP ada. enggak, maksudnya Cewek cowok. cewek Iya. cowok. Makin apa? Campur. Muka lu biasa aja nih. Dia datang jujur banget sama gue. Biasanya kalau anak SMA yang kamu ajarin apa? Terus gerakan dasar, terus di karate itu kan ada dua apa namanya? Bukan. Ada dua jenis buat kayak bertandingnya. Ada komite sama kata. Kalau kata itu kayak gerakan Dulu. Jurus. ada per orang iya jurus. Jadi sebenarnya ekstrakurikuler itu sebagai salah satu wadah untuk siswa berprestasi dalam perlombaan kan, bukan ke arah bagaimana skill kan, skill berkelahi kan, lebih kepada keilmuannya kan, guys. Jadi dia ngajar bukan semua anak SMA untuk fighter, tapi lebih kepada untuk mengikuti kejuaraan. Wih, lu berprestasi. Ya. Itu ya bahasanya ya. Jadi fisiknya yang dilatih, mentalnya dilatih, tapi tidak untuk berkelahi. Seandainya nih ada murid kamu yang memang kepepet berkelahi, kamu ajarin nggak trik-triknya? Iya ada. Ada. Kayak tadi sebenarnya ada hindaran. Oh my gosh! Itu caranya. Smackdown. Lu berdiri apa? Maaf Ivan dulu. Oh, udah berjalan dulu sampai. Jadi tadi kemana tadi? Enggak tahu mau. Itu ekstrakurikuler lebih kepada pembinaan fisik dan mental sebagai salah satu untuk jalur prestasi ya. Kebanyakan kan itu sebagai jalur prestasi kan. Kamu masih berlaku Pak?
Ya kan kemarin masih masuk SMP ke SMA. Oh gitu ya. Ya kemudian SMA kalau dia berprestasi mungkin dapat privilege untuk masuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi yang memang menyediakan slot dari prestasi. Baru 5 tahun, 2 tahun. Berarti muridnya belum ada yang lulus dong. Udah ada yang lulus. Nah kalau misalnya pas dia ngajar langsung yang murid kelas 3, auto lulus dong. Kan sekolahnya belum, bukan sekolah yang baru dibuat Pak. Saya mau nanya nih. Nah, Nih. Kalau ngajar murid, ada yang suka sama kamu nggak muridnya? ada. Ada kan gue Saya. bilang sama gua. Orang paling belakang yang maju sedang tidur ya. Makan bukan malu dari tetangga sebelah juga guys. Ada yang suka? Enggak sih. Nggak ada yang suka? Wah, Ini kapan ini? Ini bukan sponsor guys, itu sendiri. Siapa tahu ada yang sponsor Ya, ya? siapa tahu di sini ada sponsor yang mau masuk. Komen di bawah ini. Muter sebelah. Nih, kamu kan udah pengalaman deh ngajar SMA. Kira-kira ngajar yang lebih tua lagi mau nggak? Saya deh contohnya, ngajar saya. Kayak ini kan. Kita mesti Sanggup dan mau nggak? Aman udah ngasih. aman beda setahun paling. Aman kayak ini. Oh, Coklat. kalau mulai minggu besok iya, gitu bayi gua kan baru satu. suruh ini karate, mau nggak? Coklat. Iya di Damkar. Kamu mana lu? Mau kamu coklatannya? Buka. Kalau nutupin kegiatan kayak gitu pernah cedera nggak? Iya. Betul. Pasti ada, Pak. Ini siapa ya belum cerita? Masih Iya. nahan gitu. Ketika apa? Kalau tanding sih Hah? pasti ada. Pertandingan gitu. Kaki juga gitu. Iya. Tapi sekarang masih normal bisa jalan nggak? Maksudnya udah normal atau nggak? Udah. Waktu baru-baru kemarin tuh di pas lagi latihan ada kecelakaan. Ada yang nyampe meninggal nggak? Saya pernah lihat di Indonesia. Ada yang kakinya patah, enggak karena dia kena tuang kering Pak. Iya. Tapi sekarang udah bisa jalan gitu. Kalau tanding gitu, terus misalnya kaki patah, yang pelaksana kegiatannya tanggung jawab nggak? Aku modal sendiri? Pasti tanggung jawab. Pasti ya. Tanggung jawab, tapi kan nggak Iya. Tapi ada asuransi ya? Tanggung jawab. Asuransi kayak gitu aja. nggak ada Pak. Kecuali dia atlet yang profesional, jadi asuransikan. Tapi kalau masih belajar hal-hal seperti ini merintis biasanya resiko sendiri. Sendiri kamu. Iya. Kalau karate itu bannya sampai apa sih yang paling tinggi? Bebas ukurannya berapa? 17, berukuran 17, 15, 16. Oh. Tujuh apa tuh? Dan Iya dan Dan apa? tujuh. Dan 2. dan 7 karena Dan di tinggi. tujuh. Oh, berarti hitam. Iya. Apa? Tinggi apa nih? Bukan takut pada. Itu udah seperti kayak ini kan. Dan 7 itu yang kita film kayak apa? Karate Kid yang udah tua-tua gitu ya. Dan 7 dan 6 gitu ya. Udah tua-tua gitu ya. Tapi kalau yang kayak cantik kayak kamu masih muda energi ya satu aja cukup gitu ya. Tapi lu mau naik level lagi nggak? Kalau saya ini belum. Dan belum mau. sekarang Soalnya udah berapa sekarang? Dan baru dan satu. Oke. Sama. Hanya dong. Jadi tadi kan kata Debro mulanya kata Messi tadi kan mau naik ke tingkatan nggak mau karena berat. Emang seberat apa sih dari tahapannya dari awal ya, dari sabuk putih, kuning, hijau, biru, coklat, hitam, benar kan ya? Nah setelah itu baru naik ke dan satu itu tuh dan dasar di ban hitam. Nah itu biasanya tuh ujiannya ngapain aja sih? Ada ujiannya. Biasanya kalau ke yang satu Kok tadi? ujiannya tuh ini ke Bandung ada pondok. Oh ada pondok, ada di situ nah. Yang dilatih apa sih tuh bisa sampai kita mendapat gelar dan satu kali TRT dengan Yang singkat ya? ya sudah. Nah apa itu dia? Dilatih. Dilatih. Kayak pelatihan. Misalnya Oh nggak ada ujiannya gitu?
Katanya ngambil sabuk aja ini ya, harus jalan kemana ke gunung betapa di bawah air terjun Wah. seminggu gitu. Wah. Ada pak, sudah. Dia karate itu dari Korea, nggak kena ilmu mistik bro. Ini kan udah mah diadopsi di Indonesia pak. Pelaksananya orang Indonesia semua. Ada. Ya kan ada kan ya? Tuh. Jalan iya, tapi nggak ke hutan yang nyari kuburan kan? Enggak. Lanjut. Kalau lagi tanding ada aturan nggak mana yang nggak boleh dipukul? Bang. Jepang. Bang dong. Jadi Saya apa? yang Neng Mahesti lakuin untuk main dan sapu itu berarti yang pertama fisik pasti ya, terus ada ngapalin jurus lah, kata-kata apa gitu, dikata-katain kayak gitu ada standarnya tertentu. Setelah itu apakah ada sparringnya buat daya tahan fisiknya? Ada. Oh ada. Pokoknya semua dijamin. 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 Oh Setiap tahapan ada Yes. Jadi, tapi nggak dari sabuk hijau kan suruh ngapalin gitu. Dari sabuk hijau. Dari biasanya kalau ngapalin kata dasar itu dari sabuk Sabuk putih. Iya udah diajarin kata dasar. Enggak, maksudnya kamu tes itu dari paling dasar nggak sampai awal sampai kamu terima ilmu. Kan kalau saya nih, misalnya mau naik ini yang jurus yang saya silat hijau, kuning, orange, ke biru, terus ini lagi ke merah, tuh. Itu dites tuh semuanya satu-satu gitu loh. Kamu di ujian itu dites nggak? Satu-satu gitu sama kayak seperti kejuaraan juri gitu. Berdiri, jurinya duduk di meja, kamu suruh ini, terus jurus suruh kamu jurus ini gitu. Kayak gitu juga. Tes kata. Jadi hafal kamu jurus dari awal dari putih sampai ke kita mau ke hitam hafal loh. Kan soalnya dari sebelum kita mau naik ujian juga kan dikasih tahu harus ngapalin kata, syarat-syaratnya harus pokoknya harus satu matang pokoknya Oh, Kalau naik berapa menit tuh? Bukan berapa. Kalau naik tingkat itu dari misalkan dari putih ke kuning itu berapa lama sih? Kalau dikasih itu ujiannya 6 bulan setahun Setahun. 2 kali. Setahun dua kali. Tapi kalau udah hafal, Ya. baru dia bisa maju. naik. Kalau belum hafal nggak bisa. Ini kan enggak, nah kalau di luar jadi selain saya biasanya dari dulu saya enggak ada. Messi. Biar aja biar luas aja.